Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah masih memberi kesempatan kita dipertemukan dalam forum virtual dalam acara ngopi bareng bersama Kai Dubes Tosari Wijaya pada Minggu 1 November 2020 ini. Kita memasuki lanjutan dari episode kedua, bagian kedua. Hari ini kita akan mengetahui latar belakang dari Kai Dubes. Karirnya begitu hebat dan menanjak ketika berpolitik. Tentu ini ada bibit-bibit yang jauh sebelumnya yang didapati ketika muda dan di saat-saat menjalankan kehidupan nyata itu timbul kembali. Karena itu dalam episode kedua ini kita ingin melihat Kai Dubes bagaimana beliau berinteraksi sosial dengan masyarakat, berorganisasi, bergaul, berteman, dan dari pergaulan itu Kai Dubes kita mendapatkan nilai-nilai sosial yang tinggi, bagaimana bersikap kepada orang tua, bagaimana dengan sesama teman, dan mungkin nanti itulah yang terbawa sebagai modal dasar di dalam menjalankan karirnya yang sukses dan gemilang itu. Tentunya hari ini kita dalam suasana Maulid Nabi. Kalau boleh kita bersalawat dulu. Kai Dubes, boleh nggak Kai Dubes? Tafadhal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Semakin dibenci orang Islam, semakin dicaci maki orang Nabi Muhammad, semakin cinta kita kepada agama kita dan Rasul kita. Dan begitu pula, semakin dibenci Islam, semakin dihujat Islam, semakin banyak orang masuk Islam karena orang ingin tahu apa sesungguhnya Islam itu. Ini juga mewarnai perjalanan Kai Dubes kayaknya, karena Kai Dubes tidak terlepas dari suasana agama. Dari perjalanan yang kita bincangkan nanti akan kelihatan warna-warna agama yang mempengaruhi kepribadian Kai Dubes, karena di saat berinteraksi dengan masyarakat, nilai-nilai itu didapati oleh Kai Dubes. Hadirin sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini yang berlangsung selama 1,5 jam mungkin, 1 jam kita berdialog sama Kai Dubes. 15 menit kita akan menyapa tamu-tamu khusus kita yang diundang untuk hadir dalam forum ini. Dan nanti 15 menit kita minta kepada hadirin yang mengikuti acara ini mungkin ada pertanyaan atau komentar, dipersilakan. Kai Dubes, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, bis'ati wa afiyah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur masih 80 kan? Baru 80 Ustaz. Oh, baru 80, saya pikir lupa. Tetap ingat, baru 80. Ya, alhamdulillah, 80 Ustaz. Ya, baru 80. Ya, di sini kami mulai agak berat lagi situasinya. Lockdown-nya udah ditimbulkan lagi, tapi soft lockdown, tidak seperti yang awal-awal dulu.
karena semakin mewabah pandeminya, tapi kita berdoa saja mudah-mudahan suasana lebih baik. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia ada suasana lebih baik ya, Kak Dubes? Bagaimana Ustaz? Suasana pandemi COVID-19 di Indonesia sekarang bagaimana? Ya, masih. Tapi perkembangan hari-hari terakhir ini sudah mulai menurun, tetapi masih tinggi. Walaupun namanya menurun, tapi kondisinya masih tinggi. Jadi sekarang semua pejabat sedang sibuk. Ya, Kak Dubes, hari ini kita bercerita, kalau kemarin masalah background pendidikannya, sekarang boleh ya kita cerita tentang background interaksi sosialnya ya, berorganisasi? Ya, bisa ya Ustaz. Ya. Dulu itu kalau organisasi, kalau Kak Dubes dikenal orang NU, tentu masa mudanya pasti ada di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kemudian kalau nanti pemudanya GB Ansor, kalau di mahasiswanya apa ya? Panduan Ansor. Pelajarnya ya, IPNU. IPNU pelajar. Ya, kalau pemudanya GP Ansor, kalau mahasiswanya ya. Kalau panduannya yang sekarang PMII, mahasiswa PMII. Nah, terus baru nanti Nahdlatul Ulamanya. Jadi kalau Kak Dubes mungkin ada yang di IPNU langsung ke NU, nanti kita dengar apakah Kak Dubes itu di organisasi yang menjadi akar perjuangannya itu, apakah melalui perjalanan dari IPNU pelajarnya, kemudian ke mahasiswanya PMII, kemudian GP Ansor langsung ke NU, atau tembak langsung dari IPNU ke GP Ansor. Nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Kak Dubes. Tapi masa-masa itu juga ada cerita kepanduan, mungkin Kak Dubes juga aktif di kepanduan. Bahkan ada mungkin ada juga Palang Merah Indonesia, ada juga di mahasiswa itu dulu udah ada senat mahasiswa atau nggak tahu ya, tapi ada juga yang pencinta alam, kemudian ada juga seperti latihan tentara itu apa namanya dulu ya, nanti kita dengar dari Kak Dubes bagaimana aktivitasnya. Baik Kak Dubes. Ya. Menwa waktu mahasiswa. Menwa ya. Sekarang kita mau cerita mana dulu? Waktu masa pelajar dulu lah ya. Masa pelajar itu apa Kak Dubes kegiatannya yang sifatnya berinteraksi sosial organisasinya? Silakan Kak Dubes. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menyangkut ini kan saya yang dikatakan di episode kedua ini disebut dengan merantau ke kota. Jadi waktu saya di desa itu hanya ada kesempatan 12 tahun. Jadi dari lahir sampai umur 12 baru saya pindah ke kota. Ustadz, saya ini termasuk anak, kata orang tua, tidak bisa diam. Ini orang tua saya mengatakan, kamu kok nggak bisa diam, kok ada saja yang mau dikerjakan, gitu. Tinggal di rumah begitu. Nah, itu nggak bisa itu, Ustaz. Nah, setelah saya berkeluarga itu, punya istri, kalau saya di rumah 2 hari itu kepala pusing, Ustaz. Tahu, istri itu tahu ternyata terhadap dilema saya itu. Oh, itu sudah karena belum ketemu teman, belum pernah keluar. Sudah silakan kalau mau keluar. Sesudah 2 hari saya sudah disuruh keluar supaya tidak pusing di rumah begitu. Jadi itu bawaan sejak kecil ternyata. Jadi waktu pas ada di rumah pun, waktu di desa, dia tidak akan pernah di rumah kecuali menjelang tidur yang ditunggu oleh orang tua baru saya. Nah, ketika saya komentar dikit Kai, itu biasanya anak muda, anak remaja, ada bawaannya macam-macam. Ada yang diam di rumah, anak mami katanya. Ada yang bangsa jalan sana jalan sini. Yang jalan sana jalan sini pun ada 2.
Ada jalan sana sini, tapi orientasinya ke organisasi Islam dan masjid. Ada juga yang liar, main sana ngebut sini. Kayaknya kayak ini termasuk orang yang kalau di Medan bilang lasa, itu suka jalan sana keluar, tapi arahnya barangkali bukan yang bangsa ngebut dan sebagainya, tapi ke organisasi. Mungkin nanti kita mau dengar. Ya, ngebut nggak ada, Ustaz. Kalau ngebut ya lari. Oh, nggak ada. Sepeda nggak ada kendaraannya ya? Oh, tidak ada. Pada zaman saya orang yang punya sepeda itu sudah termasuk orang kaya. Oh, mungkin kalau ada sepeda motor udah ngebut juga nih Kak Dubes. Ya, bersyukur tidak ada. Karena kalau ada, selamat. Jangan saya sudah ada kecelakaan lewat sepeda motor. Ya, jadi ketika saya sudah berada di kota, di pendidikan saya sudah ceritakan pada tagar yang lalu, yang sekarang saya ingin kemukakan, ceritakan, selain saya ikut dalam pendidikan, ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Pertama adalah kegiatan ikut organisasi kepanduan. Mengapa saya ambil organisasi kepanduan? Waktu saya ada di desa ketika SR kelas 5 dan kelas 6 di kota Paiton. Paiton itu Transmisi Distrik Jakarta Jawa. Itu kota kecamatan di desa saya. Saya sudah ikut panduan, tapi namanya Pandu Rakyat waktu itu. Karena pramuka ya? Ya, bukan pramuka, ini kan tahun 60, Ustaz. Jadi kepanduan itu bermacam-macam, ada Pandu Rakyat, ada Pandu Ansor, ada Pandu Hizbul Waton HW, ada Pandu KBI, ada beberapa kepanduan lagi. Nah, tetapi di kampung saya itu pertama saya kenal dengan Pandu Rakyat. Tapi setelah pindah ke kota Keraksaan Kabupaten Probolinggo itu, bertepatan tahun 1952 itu, Nahdlatul Ulama keluar dari Masumi. Oh. Tahun 52. Nahdlatul Ulama keluar dari Masumi berdasarkan Muktamar NU di Palembang. Gitu. Kenapa keluar? Ya mungkin ada persoalan-persoalan di dalam dan saya tidak memahami karena masih kecil waktu itu. Tetapi saya tahu bahwa NU kemudian keluar dari Masumi pada Muktamar di Palembang. Karena di rumah itu saya tahu ada poster besar Muktamar Palembang tahun 1952. Lalu disebut di sanalah berdiri Partai Nahdlatul Ulama. Tahun 52 berdiri Partai Nahdlatul Ulama, tadinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bergabung Masumi tahun 46, lalu 52 memisahkan diri dengan Masumi, lalu menjadi Partai Nahdlatul Ulama. Yang akhirnya pada pemilu 55, ini barangkali sebagian saja sebagai informasi. Kemudian Partai Nahdlatul Ulama itu menjadi partai yang nomor 3, pemenang ketiga di antara 150 peserta pemilu. Nah, menghadapi pemilu tahun 55, lalu Partai Nahdlatul Ulama itu mendirikan berbagai organisasi yang akan mendukung partai. GP Ansor itu juga berdiri tahun 46. Gerakan Pemuda Ansor berdiri tahun, belum ada pandunya. Baru tahun 52 kepanduan Ansor itu berdiri. Nah, saat itu saya masuk yang tadinya di Pandu Rakyat, saya pindah kemudian ke Pandu Ansor. Itulah pertama kali saya di Kepanduan Ansor tahun 52 setelah GP Ansor. Jadi Partai NU itu punya afiliasi pemuda namanya Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor punya anak-anak muda yang dihimpun di dalam kepanduan, disebut Kepanduan Ansor. Jadi inilah pertama sekali organisasi yang menyentuh Kak Dubes ya, masa lalu. Nah, yang namanya kepanduan tidak sekaligus mengatakan ini afiliasi kepada partai politik untuk kepentingan pemilu, tidak ada itu, Ustaz. Tapi intinya memang inti kepanduan. Bagaimana membangun anak-anak muda,
Kalau sekarang PAUD gitu namanya, PAUD, taman kanak-kanak, dulu kan belum ada itu PAUD dan taman kanak-kanak itu di kota-kota kecil. Nah, ditampunglah dalam kepanduan itu untuk membangun dirinya. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu ada 3 macam. Satu, pendidikan di rumah tangga oleh orang tua, pendidikan formal, nah itu oleh sekolah-sekolah SR, SD, SMP, SMA itu formal, kemudian pendidikan masyarakat. Nah, panduan ini dimasuk dalam kelompok pendidikan masyarakat. Dan ternyata di masyarakat ini banyak pesaing-pesaingnya, tetapi bersaing dalam kualitas. Jadi mana yang paling menarik itu banyak anggotanya, yang tidak menarik itu kurang anggotanya. Nggak ada KKN-nya. Kalau dulu ada kesan kalau pejabat-pejabat di kepanduan selalu muncul tampil. Kalau Macakai 2 sudah ada itu ya. Oh, itu yang berbeda dengan Pramuka. Tahun 60 kepanduan itu sejarahnya tahun 60 itu oleh Presiden Soekarno dibubarkan, kemudian dijadikan satu menjadi Pramuka, Praja Muda Karana. Jadi Pandu itu menjadi bubar, tapi semua harus bergabung di sana. Nah, di Nahdlatul Ulama yang sudah punya kepanduan karena dibubarkan, lalu dipersilahkan kepada anak-anak Pandu Ansor itu bergabung dengan Pramuka, tapi yang tidak bersedia bergabung di situ dimasukkan dalam sebuah lembaga yang namanya Misi Islam. Nah, Misi Islam ini anak-anak bekas kepanduan dan yang bukan pandu yang tidak mau masuk Pramuka ditampung dalam Misi Islam, kemudian dididik menjadi dai ilmu agama, kemudian dikirim ke berbagai daerah pedalaman. Ada yang dikirim ke Nias, ada yang dikirim ke Kalimantan Tengah, ada yang dikirim ke Papua begitu. Tetapi saya tetap berada di panduan. Nah, karena panduan itu dibubarkan tahun 60, saya masih berada di antara umur 12 sampai 18, saya masih berada di Kota Keraksaan. Jadi masih ada di panduan. Jadi hampir 6 tahun kepanduan berada di Keraksaan, tapi sesudah itu masih dilanjutkan di Kota Malang. Nah, di Pandu ini berbeda dengan Pramuka dari segi tingkat kemandiriannya yang saya ketahui. Prinsip-prinsipnya sama. Prinsip-prinsip kepanduan itu seperti yang dibangun oleh yang disebut Bapak Pandu Internasional itu Baden-Powell dari Inggris. Yang dia dimulai dari Afrika, kemudian namanya Baden-Powell, dan kemudian ini menjadi kepanduan seluruh sejarah internasional. Dan itu yang menjadi Bapak Pandu Internasional. Nah, prinsipnya sama. Ada 10 janji dari Pandu, umpamanya Pandu itu bisa dipercaya, Pandu itu sayang binatang, begitu dan sebagainya. Dulu ada 10 saya hafal Ustaz, tapi sekarang sudah lupa, nggak pernah diingat lagi. Gitu. Jadi itu perjalanannya. Nah, saya jadi dari 10 tadi panduan itu menjadi karakter orang-orang yang ikut kepanduan ya. Ya. Jadi umpamanya Pandu itu dapat dipercaya. Itu masuk dalam nomor 1 itu. Pandu itu nomor 10 kalau tidak salah itu sayang binatang. Pandu itu suka tolong menolong, begitu Ustaz. Jadi ada 10 karakter yang harus dimiliki Pandu. Di Pandu itu latihan-latihannya diarahkan kepada ya kalau tidak dipercaya harus ditolong menolong, bisa sayang binatang dan sebagainya. Itu betul-betul yang membangun semangat dan karakter dari anak-anak pada waktu itu. Dan dulu ada camping-campingan juga. Kenapa? Acara camping, outbound, manjat-manjat, pakai tali dan sebagainya, kerjasama. Banyak pendidikannya tentang tali temali, bagaimana membuat jembatan, bagaimana bekerja sama pergi camping. Perlu camping siang hari, camping hari Minggu, camping malam Minggu.
melakukan perjalanan itu semua. Dan nanti barangkali pada episode pada mungkin tagar berikutnya saya akan ceritakan bagaimana bandelnya anak Pandu ini, tapi sangat menarik Ustaz. Ya, tapi begini, karena waktu kita nggak panjang, kita mau dengar lagi perbandingan antara di Pandu dengan di Ibnu, tentu beda. Ya, betul. Kalau di Pandu yang saya rasakan bahwa dia dibangun, dididik untuk mandiri. Nah, salah satu contohnya, Pandu itu kan punya kegemaran untuk camping, berkemah. Kemah. Harus punya kemah. Bagaimana caranya membangun kemah? Itu tidak pernah diberi oleh orang tua atau oleh sekolah. Ya. Nah, lalu saya terus mencari ide. Ya sekarang namanya ide, cari akal aja begitu. Kalau ada pengajian umat Islam itu, karena ini dekat dengan NU, saya membuat penitipan sepeda yang dijaga oleh anak-anak Pandu. Gitu. Sambil pakaian seragam Pandu, dia jaga. Nah, dikasih beri karcis, dia harus bayar. Nah, bayarannya bukan untuk yang jaga. Kalau sekarang yang bayar kan untuk yang jaga. Kalau dulu tidak, ini disimpan kemudian menjadi kas dari panduan. Dari kas-kas menjaga itulah kemudian kita bisa membeli bahan untuk membuat tenda. Jadi betul-betul dibangun kemandirian di kepanduan itu. Jadi berbagai selain itu barangkali apa ya, ada latihan masak nasi sendiri untuk makan sendiri. Masak sendiri, kemudian beras cuci baju sendiri. Beras membeli, cuci baju pada umumnya tetap karena membuat sendiri. Cukup di bawah. Ya, jadi juga dibantu oleh orang tua karena kalau baju kan termasuk mahal, Ustaz. Dan kalau sekarang ini kan tinggal beli di pasar itu ada itu baju pramuka. Itu tidak ada itu. Kalau tanpa dipesan tidak ada itu pakaian Pandu itu. Jadi saya dulu kalau camping sampai berapa lama itu Mas di tenda itu? Membuat tendanya? Enggak, camping kan tinggal dan nginap di tenda itu beberapa lama gitu. Tergantung pada program kita. Bisa disebut camping siang hari, dari pagi sampai sore. Bisa camping. Malamnya pulang. Bisa juga camping malam hari sesuai dengan kesepakatan kita antara anak-anak. Siapa yang bakal ikut mau adakan camping siang atau malam, kesepakatan. Jadi demokrasi di situ sudah jalan, Ustaz. Bahkan ada camping 3 hari. 3 hari itu karena sekolah mungkin libur, lalu kita jalan kaki dari kota ini pergi ke gunung, kita beri camping di gunung, malam hari, siang hari, malam hari lagi, siang hari lagi, sore pulang begitu. Tergantung ya, kalau sekarang kan pramukanya namanya ada Jambore Nasional. Oh, ada. Ada. Saya pernah ikut Jambore pada waktu perintis, namanya perintis itu umur 6 tahun sampai umur 12. Itu namanya perintis. Saya pernah ikut Jambore yang berada di Lampung. Oh, jauh. Iya, dari Keraksan itu, dari kota Keraksan itu, saya naik kereta sampai ke Lampung. Nah, ke Lampung. Jambore Nasional. Jambore Nasional. Saya ikut. Nah, bahkan banyak kegiatan-kegiatan pelatihan itu berada di Jakarta, berada di luar Jakarta, berada di kota Blitar, berada di kota Jember. Jadi semua pelatihan-pelatihan kepanduan itu tingkat pimpinannya itu selalu diundang untuk dilatih seminggu. Nah, biasanya itu berlomba-lomba melakukan perlombaan-perlombaan. Oke, Kak Dubes, waktu kita ini agak singkat. Ya. Kita mau melihat perbandingan. Kalau di panduan itu kelihatannya lebih banyak outbound-nya di luar, interaksi dengan antara satu dengan yang lainnya, kemandirian. Tapi kalau di Ibnu itu kayaknya lebih banyak di dalam kelas, leadership-nya, dan sebagainya, agamanya dan sebagainya. Coba sekarang supaya kita lihat bandingan kalau di Ibnu gimana? Kayak selain panduan ada di Ibnu juga. Nah, Ibnu ini memang lahir tahun 54 Ustaz.
Oh, Bandung 54. tahun 52, Ibnu itu lahir tahun 54. Ini ada Mas Zamri. Mas Zamri ini tahu betul tentang Ibnu itu. Lahirnya tahun 54. 54 ini begini, ketika Ibnu lahir tahun 54, karena orang tua-tua di lingkungan NU itu punya pertimbangan, kalau anak-anak ini tidak dibina sejak dari muda, sejak dari kecil, itu akan kemana-mana. Gitu. Nah, Ya. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu yang terdiri dari kalangan santri dan terdiri kalangan sekolah-sekolah umum. Oh, Karena dulu yang namanya NU itu kan pesantren, Pak. iya. Sementara anak-anak orang NU juga banyak yang berada di sekolah umum, itu tidak terbina itu. Nah, lahirlah Ibnu. Nah, Ibnu ini memang untuk mendidik anak-anak berorganisasi, calon-calon pemimpin itu istilahnya. Nah, terasa bedanya sama Pramuka ya? Pramuka lain. Jadi di kepanduan itu dilatih kemandirian, dibangun karakter, tapi di Ibnu itu Ibnu, leadership. itu dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Nah, oleh karena itu proses menjadi anggota Ibnu itu disaring. Kalau sudah jadi anggota, kalau dia punya potensi, dia kemudian dijadikan pengurus, pengurusnya mulai dari yang paling rendah, umpamanya di departemen, kemudian dijadikan sekretaris, dijadikan wakil ketua sampai jadi ketua. Kalau sudah jadi ketua ranting itu sudah hebat, Ustaz. Nah, udah pemimpin ya? Oh, sudah pemimpin itu. Nah, Pak Zamri bisa cerita bagaimana Pak, seperti juga Pak Zainul Tauhid tempoh hari kan mengatakan, waktu saya jadi sekjen, waktu jadi ketua umum di Ibnu di Jakarta, kemudian saya ke Jepara, Pak Zainul Tauhid itu masih ketua ranting, Ustaz. Waktu di Jepara. Jadi hebatnya Ibnu ini walaupun ikatan pelajar bisa juga dia di level tingkat pusatnya ya, PP ya. Iya, bisa diundang, jadi diundang sehingga mereka merasa bangga kalau pimpinan pusatnya itu datang gitu. Nah, karena saya memang tukang pergi, paling rajin saya kalau diundang itu, Ustaz. Melakukan pelantikan, pengurus dan sebagainya. Karena memang Kaidubes waktu itu posisinya di ranting atau di cabang? Waktu masih di Keraksan, masih tingkat level grassroots. Jadi di cabang. Jadi karena berdasarkan jumlah anggota di pesantren, jumlah anggota di umum itu lalu menjadi cabang. Saya di Keraksan itu baru sampai pada tingkat sekretaris cabang. Sekretaris cabang. Sekretaris cabang itu saya dari umur 14, ya 14 sampai 18. 18 itu saya terus pindah ke Malang, jadi hijrah ke Singosari Malang. Di situ saya baru jadi ketua. Jadi daerah lain. Waktu di Ibnu itu udah ada pengkaderan Kaidubes. Justru paling banyak, hampir tiap hari libur itu ada pengkaderan itu. Oh, aktif sekali. Ya, karena memang ingin mendidik calon-calon kader. Mendidik calon-calon materi kader. Pelajaran pengkaderannya apa masa itu? Yang paling utama karena ini untuk anak-anak itu aswaja. Itu di pelajaran pertama itu. Oh. Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi harus tahu bedanya ya, aliran yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sekarang dikenal dengan Wasatiyah. Pada waktu itu tidak dibandingkan dengan yang lain. Oh. Jadi, Nahdlatul Ulama prinsipnya aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu lalu dijadikan materi pendidikan, jadikan kurikulum begitu, Ustaz. Lalu ada bagaimana cara berpidato, itu juga mulai diajari di situ. Dari ilmu retorika ya. Retorika, bagaimana retorikanya, bagaimana etika pembukaannya, itu sudah diajar. Dari ilmu leadership ada, leadership kepemimpinan. Kepemimpinan, ada kepemimpinan. Nah, dulu waktu sudah saya jadi instruktur di tingkat cabang, apalagi kalau di pusat, kalau ke daerah itu yang diminta mesti leadership dari nyebutnya kalau di Ibnu itu rekan, dari rekan Kausari Wijaya, dari pimpinan pusat. Nah, begitu.
Kalau kita diminta ceramah leadership, otomatis kita jadi leader beneran, punya pengetahuan leader ya. Ya, karena kita punya pengalaman kita yang kita berikan. Jadi tidak mungkin orang yang tidak berpengalaman tiba-tiba jadi pemimpin. Banyaklah yang sekarang ini belum pernah berpengalaman, tahu jadi pemimpin. Bahkan jadi waktu itu kayu sudah belajar teori-teori kepemimpinan. Oh, diajar. Saya malah punya bukunya, tulisan saya sendiri. Kepemimpinan itu di kalangan remaja bagaimana, kalangan anak muda bagaimana, apa yang harus, tidak boleh tawar menawar, ya apa yang dinamakan prinsip, ada boleh tawar apa, itu selesailah itu urusan saya. Iya. Nah, itulah sebenarnya yang membekali saya, pertama dari karakter itu dari kepanduan, kemudian kepemimpinan itu dari Ibnu. Di Ibnu itu bukan hanya di saat umur 16 tahun saya sudah ikut kongres Ibnu yang kesekian di Cirebon. Wih, wow, ya. Masih muda sudah terlibat dalam hal ini. 16. Nah, bahkan ketika umur 18 saya sudah ikut kongres yang berikutnya di Jogja. Ini orang desa yang baru berada di kota, itu sudah dikirim ke kota-kota lain. Gitu. Yeah. Nah, ketika di kepanduan Ansor, ini yang paling menarik bagi saya ya, paling menarik. Ada undangan untuk training center kader GP Ansor di Semarang selama 2 minggu. Karena 2 minggu yang GP Ansornya tidak ada yang mau datang. Saya lah yang diutus oleh, kebetulan bapak angkat saya itu namanya Pak Samsudin, yang kebetulan dia sekretaris cabang NU, tapi juga dia ketua GP Ansor. Nah, karena tapi waktu itu belum jadi GP Ansor, kayak masih panduan. Masih pandu. Gitu. Jadi saya masih pandu, tapi saya sudah ya 18, hampir pindah ke, ada undangan dari kantor pusat GP Ansor, ada training center GP Ansor se-Indonesia di Semarang selama 2 minggu, Ustaz. Kalau orang desa itu meninggalkan keluarga 2 minggu kan nggak mungkin. Iya. Nah, dicarilah yang bujangan, yang masih sekolah, yang itu. Saya yang dikirim sana. Alhamdulillah. Jadi training center berarti itu di tengah ya. Biasanya ada 3 jenjang tuh, basic training, training center, dan advanced training. Itu kan istilah-istilah itu istilah kemudian, Ustaz. Mungkin sesudah Orde Baru itu muncul istilah-istilah itu. Sebelumnya nggak ada istilah itu. Pokoknya ada kegiatan diberi nama center, ada kemudian kepemimpinan, ada lagi apa begitu. Jadi belum ada standarisasi. Nah, setelah Orde Baru itu baru muncul teori-teori standarisasi pelatihan atau pendidikan gitu. Nah, saya ceritakan, saya dalam usia 18 tahun menjelang pindah ke Kota Malang itu, saya ikut training center GP Ansor seluruh Indonesia di Semarang. Itu guru-gurunya, mungkin kalau ada yang bisa dengar, di antaranya Kiai Haji Syafriuddin Zuhri. Dan menteri. Waktu itu dia sekjen PBNO dan juga ketua apa itu? P3. Bukan belum P3, masih jauh. Itu masih Partai Nahdlatul Ulama. Beliau sekjen Partai Nahdlatul Ulama dan juga ini duta masyarakat, ketua redaksi duta masyarakat. Itu termasuk guru saya ketika saya umur 18 tahun. Syafriuddin Zuhri. Ya, masa itu terkenal sekali nih ya. Ya, kita tapi tahu sekarang siapa? Istri saya itu anaknya beliau. Oh. Pantas, jadi Kak Dubes terbawa ya? Ya sampai ke Jakarta itu. Nah, ada lagi namanya Aminuddin Aziz, itu orang dari Medan.
Ini berarti Kai Dubes waktu mudanya ganteng ini, makanya bisa menggait anaknya Saripun, Bapak Saripudin Zuhri. Karena strategi Isa. Oh, strategi. Strateginya begini, kepingin jadi kiai, tapi oleh Bapak Samsudin itu, nggak usah ke pondok, saya ngajarin, saya kan dari Tembuirang gitu. Pertama saya diajarin politik, jadi nggak jadi kiai, jadi kiai politik jadinya. Nggak jadi kiai masjid ya, kiai politik. Tapi perlu sekali sekarang ini kurang nih kiai politik, malah kadang-kadang kiai itu dilarang berpolitik. Nah ini Kai Dubes ini satu. Oleh karena itu, oke lah, salah satu itu. Kalau saya bisa nggak jadi kiai, jadi menantunya kiai aja. Gitu. Jadi almarhum istri saya yang sudah meninggal, almarhumah istri saya yang pertama itu juga putra kiai mursyid tarekat Naksabandia. Itu juga anak kiai juga, yang sekarang juga anak kiai juga. Gitu. Jadi saya ini kadernya Pak Yusuf Kalla ini di Palang Merah. Ini mudah-mudahan ada yang dengar nih, nanti Pak Kai Dubes ditarik lagi supaya memperkuat Pak Yusuf Kalla ini.